Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah mempertemukan kita di majelis yang amat mulia di Masjid Makfu'an Paciran ini dalam rangka menyaksikan pengukuhan santriwan dan santriwati putra putri kita yang telah melaksanakan daurah tahfidzul Quran bentuk ziyadah. Terus terang, saya berada di depan antum sekalian ini merasa berada di depan bidadara dan bidadari perindu surga, karena santriwan dan santriwati dan salah satunya ada anak saya atau putra saya, mulai dari awal setelah pembukaan kemudian berlanjut 1, 2, 3 hari sampai penutupan, setiap hari saya mengikuti perkembangan, sekalipun hanya lewat WA. Tentunya hati kecil saya sebagai salah satu di antara wali anak saya dan sebagai wakil dari peserta, ketika saya melihat perolehan anak saya misalkan 1, 2, 3, artinya 1, 2 hari dan seterusnya, dalam hati ini terbetik ucapan atau mungkin perasaan waduh gitu ya, ketika membandingkan dengan teman-temannya yang ada sekian halaman dan seterusnya. Saya mencoba untuk berpikir positif. Jika ada Musa kecil yang insya Allah beberapa tahun yang lalu sempat masuk di televisi ketika usia 7 tahun, tetapi anak ini sudah 30 juz. Bahkan kita lihat perkembangannya saat ini, Musa kecil ini sudah menguasai, menghafal beberapa hadis. Kemudian beberapa tahun yang lalu atau mungkin tahun yang lalu, Musa kecil ini yang berasal dari Bangka Belitung ini mewakili peserta dari sekian negara. Musa termasuk juara ketiga sedunia yang menurut saya sangat membanggakan. Saya berpikir dari situ, ketika Musa yang masih begitu usia muda menghafal 30 juz, maka saya yakin anak-anak saya, putra putri saya atau peserta-peserta yang saat ini atau yang saat itu masih lagi daurah akan diberi kemampuan oleh Allah, tapi dengan cara Allah yang berbeda-beda. Maka dari situ saya mengambil satu kesimpulan, memang ada salah satu anak yang lebih, dalam artian hafalannya sangat super, ada yang cuma 1 halaman, 2 halaman, tidak masalah. Yang kedua yang mengilhami saya, memberikan ketenangan pada saya pribadi, yang mudah-mudahan ini nanti memasuki atau mewakili dari sekian wali santri di satu kota di Mesir yang insya Allah lagi viral saat ini. Ada salah satu syekh atau salah satu ulama yang mengimami di satu tempat, bacaannya begitu merdu, bacaannya begitu bagus. Kemudian ada salah satu jamaah lain yang mampir di situ. Syekh, hafalan antum luar biasa. Apakah antum ini hafal sejak dari kecil? Setelah ada pertanyaan itu, ternyata si Syekh menjawab begini, mohon maaf, saya hafal Al-Quran ini atau mulai menghafal Al-Quran. Jadi si Syekh menjawab, ya, karena beliau hafal Quran, saya hafal Al-Quran dan mulai menghafal Al-Quran itu usia saya sejak usia 60 tahun.
Ini di Mesir yang saat ini lagi viral di media sosial. Saya hafal Al-Quran, saya ulang lagi, saya hafal Al-Quran adalah sejak saya memulai menghafal itu ketika saya usia 60 tahun. Loh kok bisa? Pertanyaannya, kok bisa? Itulah rahasia Allah. Kedua orang tua saya istiqomah selalu tiap hari mendoakan saya untuk hafal Al-Quran, dan Allah menjawabnya dengan bukti istiqomah saya memulai menghafal Al-Quran sejak usia 60 tahun. Dari dua kasus tadi, ini untuk santri, saya yakin antum yang saat ini belum selesai, artinya ada yang 6 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, bahkan terakhir tadi ada yang 27 juz. Masih ada kesempatan, tentunya dengan cara-cara Allah. Maka saya selalu berpesan kepada anak saya, ya, sebagai salah satu di antara santri itu, nah, diniati dengan ikhlas, jangan ada ujub, jangan ada takabur. Maka saya berharap saat ini, sekali lagi, saat ini yang para santriwan dan santriwati lagi diikrarkan atau mungkin lagi diwisuda, masih ada kesempatan ke depan untuk dijaga. Kami sebagai wali, saya kepingin atau kita kepingin sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dari petikan ayat ini, Allah tidak ingin melihat hasil, tetapi yang diinginkan Allah adalah bagaimana aktivitas antum, bagaimana kegiatan antum, bagaimana usaha yang sudah maksimal dalam hal ini menghafal Al-Quran. Karena apa? Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat, Allah dan Rasulnya dan orang mukmin akan melihat bukti itu, dan antum sekalian atau kita sekalian nanti akan dikembalikan oleh Allah di satu tempat di akhirat. Dan kami sebagai wali serta yang lain yang kami wakili hari ini, Allah nanti akan menceritakan hasil antum, jerih payah antum selama menjadi, ya, santri, bahkan mungkin setelah ini akan berhasil dengan ayat-ayat yang antum hafal. Kami sebagai wali ingin menjadi bagian antum, artinya insya Allah kalau nanti antum mendapat singgasana, mendapat kemuliaan, maka saya yakin kita sebagai orang tua akan mendapat kemuliaan juga. Ini harapan kami semua. Ini yang pertama, yang untuk santri. Yang kedua, kami mewakili dari wali santri yang lain, barangkali selama di dalam di dalam masa daurah ada perilaku putra putri kami yang kurang berkenan, sudilah kiranya bisa dimaafkan, karena ternyata dari sekian, ya, anak mungkin tidak semuanya patuh, dan itulah pelajaran berharga. Mudah-mudahan setelah ini anak semakin serius. Kemudian yang terakhir, untuk para ustadz, para pembina, kami berterima kasih karena telah betul-betul menggeladi, menyiapkan, memotivasi, sehingga di hari ini anak-anak bisa menyelesaikan, ya, dengan tentunya dengan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka mudah-mudahan kami ingin, ya, ada tindak lanjut setelah ini. Bentuknya bagaimana? Sebagaimana yang sudah diprogramkan di Pondok Karangasem.
Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya, mewakili wali santri yang ada. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, jerih payah kita semua, sehingga anak-anak ini nanti bisa melanjutkan dengan sebaik-baiknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan wakil dari wali santri peserta daurah, kami sampaikan banyak terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Karas Paciran kepada yang terhormat Kiai Haji Mufti Labib LC MCL, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Paciran, para Ustadz, Kepala Bagian, kemudian bapak-bapak wali murid yang muridnya, yang putrinya pada pagi hari ini dikukuhkan sebagai peserta daurah takhfid yang pencapaiannya kita dengarkan tadi. Sejumlah 40 orang putra dan putri, kemudian para anak-anakku putra dan putri yang kami cintai, dan kebetulan pada hari ini, pada pengukuhan hari ini ada kawan saya yang datang dari jauh-jauh untuk menyaksikan pengukuhan ini. Yang pertama Ustadz Aris yang berjanggut ini, jenggotnya besar ini adalah pengasuh pondok pesantren juga. Kemudian Pak Ustadz Kiai Hanifuddin, mana Pak Kiai Hanifuddin, itu juga bersama saya, itu kawan satu kelas. Kemudian satu lagi adalah Ustadz Zikrianto, adalah pengasuh pondok pesantren. Pada hari ini ikut memberi berkah, ikut mendoakan kepada anak-anak semuanya yang sedang diwisuda pada pagi hari ini. Khusus kepada anak-anakku yang sudah hafal Al-Quran dalam beberapa hari, yaitu 30 hari, alhamdulillah ada yang hafal 4 juz. Itu ya alhamdulillah, kalau hafal bener-bener hafal itu luar biasa. Itu kalau di Al-Azhar itu sudah lulus 4 semester kalau di Al-Azhar Kairo, tempat saya mondok dulu. Kemudian apalagi yang 27 alhamdulillah semuanya sudah ditetapkan, dan kalian sudah mencoba untuk menghafalkan Al-Quran, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tergantung kepada kita semuanya. Kalau nanti ada yang hafal dan sekarang sudah dikasih sertifikat semuanya, tunjukkan nanti kalau mau mengajukan ke Universitas Madinah, Universitas Kairo dan lain sebagainya, itu boleh ditunjukkan bahwa saya sudah hafal 20 juz. Itu adalah sebagai catatan yang diperhatikan sekali. Tapi yang menjadi tantangan oleh anak-anak ini semuanya, bahwa
hafalan seberapapun itu tidak akan menjamin hafalan itu akan tetap. Maka anak-anak semuanya harus tetap menjaga, dan harus tetap ingat rukun menghafal Al-Quran seperti yang disampaikan oleh para penghafal, para muhafid, ustadz muhafidun dan muhafidat. Yang pertama adalah tarkis. Yang pertama ini masih tetap harus dilakukan. Kalau tidak 1 menit akan hilang, 1 minggu yang akan datang pasti hilang. Dan kita sudah berpayah-payah menghafalkan selama 1 bulan, itu tidak ada artinya. Tetap harus tarkis, yaitu konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, sampai masih ingat macam-macam, ingat HP, ingat WA, ingat macam-macam. Kalau tidak konsentrasi atau tafarruq, maka sangat sulit untuk mempertahankan yang sudah dihafalkan sekarang. Kemudian yang kedua yaitu i'adah. I'adah itu adalah mengulang-ulang, harus tetap mengulang. Kalau tidak mengulang, itu akan segera hilang, segera hapus begitu saja. Diulang-ulang. Terutama sekali seperti pesan almarhum Kiai Haji Abdurrahman, itu harus dijadikan wirid setiap selesai sholat. Wirid 1 juz Al-Quran, wirid 1 juz Al-Quran setelah asar, setelah maghrib, setelah subuh, setelah isya, itu dijadikan wirid. Kalau tidak direpetisi atau i'adah seperti begitu, maka alangkah susahnya kita, bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid pun sudah memberi biaya yang sangat besar. Itu anak-anak harus mengulang ini kita tekankan bahwa nanti di pondok setelah selesai tahfidz ini harus ada kelompok mengulang, harus mengulang kepada kakak kelasnya, harus mengulang kepada orang yang bisa atau daurah-daurah yang bagus pada yang telah lalu. Itu harus dilakukan. Nek gak dilakukan, tidak menjamin atau jaminan akan lupa, akan hilang, dan kita sama dengan tidak hafal sama sekali. Insya Allah anak-anak siap ya untuk repetisi, untuk mengulang terus, untuk menjadikan wirid. Sudah setengah juz, siap ya? Setelah sholat, siap apa tidak? Tadi janjinya begitu, sekarang harus siap untuk mengulang. Kalau tidak bisa mengulang, bisakan, harus bisa. Terus setengah jam, setengah juz atau ya dijadikan wirid 1 juz Al-Quran setiap selesai sholat. Itu namanya rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga yaitu asosiasi. Kita menghafalkan itu harus mengasosiasikan, mengikatkan apa yang kita hafalkan kepada yang sangat kita hafal, kepada hal-hal yang sangat kita tidak bisa lupa. Umpamanya kita harus tahu, umpamanya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, itu letaknya di mana? Di baris berapa? Di baris pertama, ya, di baris pertama yang paling atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kemudian umpamanya surat Al-Kahfi, itu letaknya di mana? Itu kita asosiasikan, kita ingatkan kepada hal yang sangat kita ingat dalam benak kita, kejadian dalam diri kita, itu kita harus mengasosiasikan begitu. Dan dengan demikian nanti mudah-mudahan Al-Quran ini tidak dihafal sekarang saja, tapi terus sampai mati dipakai dan diamalkan. Karena apa? Anak-anak sekalian, yang kita bicarakan itu, yang kita sampaikan, walaupun kita sudah sekolahnya tinggi, sudah doktor, sudah selesai sekolah macam-macam, wis rano sekolahan meneh, nek sampean tidak mempunyai basis hafalan Al-Quran, itu tidak ada gunanya. Untuk itu anak-anak sekalian, dan saya memesankan kepada ibu-ibu wali murid,
anak-anak kita ini, anak-anak kita yang sedang disahkan pada hari ini sudah punya hafalan minimal, sudah ada. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau mereka ini pulang ke rumah, mereka pulang ke waktu liburan, sebentar lagi liburan, itu jangan dibiarkan saja, suruh ngimami di masjid ya, supaya imamnya enggak yang tua-tua saja, yang mocone wis ra enak terus salah kabeh, itu suruh ngimami di musola, minta waktu untuk belajar ngimami ya, untuk menjadi imam pada waktu-waktu sholat sing ono unine. Sing ono unine adalah sholat jahriyah, sholat sing ono unine, sholat maghrib, sholat isya lan sholat subuh. Itu dipakai, digunakan itu supaya melatih anak-anak, supaya jangan mendapatkan hafal, mendapatkan sertifikat saja nggak ada gunanya. Harus dilatih, bapak-bapak harus menyuruh untuk mencoba anaknya untuk menjadi imam. Itu. Tapi walaupun demikian, seperti kemarin malam itu ada yang ngimami di Masjid Al-Manar itu enggak karu-karuan. Kalau jadi imam itu ojo menting no lagune tok. Ojo menting lagune, ayat-ayatnya hilang kabeh, tajwidnya hilang kabeh, panjang pendeknya lupa. Jadi harus pertama hafal, betul-betul hafal, kemudian tajwid dan cara membaca dan makhorijul huruf itu harus diingat betul-betul dan harus hafal betul-betul. Nek perlu ojo sampai salah nek dadi imam. Contoh nduk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram iku ora ono imam sing maca wacanane salah, itu enggak ada. Kayak begitu. Diulang. Kalau ayat yang masih meragukan, jangan dipakai menjadi imam di depan umum. Meragukan artinya ayat-ayat yang kita tidak hafal benar-benar itu jangan dipakai untuk ngimami. Apa mana ayat sing panjang wal fajri dikabehno tapi ora tok nggone. Ini Masya Allah. Maka anak-anak harus mengecek hafalannya kepada yang lain-lainnya. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, supados mangke putra-putranipun sing laki-laki tentunya itu dicoba untuk menjadi imam di langgar masing-masing sebagai latihan untuk hafalan yang sudah begitu banyak. Ono sing wis 17 dan dengan demikian itu akan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya doakan anak-anak semuanya supaya hafalannya itu tidak mudah hilang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tetap hafal sampai seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghafal Al-Quran, masih membekas di dadanya sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari pengasuh pondok kepada yang terhormat Ustadz Mufti Labib LCMCL, kami sampaikan banyak terima kasih. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Anwar Mu'rob, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Para bapak ibu wali hafid, bapak ibu undangan yang lain, dan juga kepada anak-anak kami yang telah melaksanakan menghafal Al-Quran